Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan Awaludin dari program studi ilmu perikanan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini saya akan mengenalkan fitur-fitur SketchUp yang saya ketahui ya. Nah, langsung saja. Ini SketchUp yang saya punya yaitu SketchUp 2017 atau SketchUp Pro 2017. Langsung saja choose template dan simple template matters ya. Start using SketchUp. Lalu kita tunggu sebentar dulu untuk membuka aplikasinya ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada orang di sini. Kalau kita ingin menghapusnya ya tinggal di klik kanan lalu erase ya. Nah, langsung hilang. Nah, setelah itu bisa kita lihat ada 3 garis di sini, ada garis biru, hijau dan merah. Itu seperti garis petunjuk lah ya. Ini untuk garis tegak, untuk garis ke samping sini dan ini ke sini gitu ya. Sama seperti kayak garis sumbu XYZ lah ibarat itu. Dan selanjutnya fitur yang harus pertama kita tahu itu menurut saya ya, yang pertama itu ada ini, yang keempat ini lah, dan ini juga. Itu fungsinya yaitu yang pertama ini orbit untuk melihat dari sudut pandang ini misal tuh dari sudutnya gitu. Lalu ini untuk pen atau seperti gambar tangan lah ya, untuk menggaris bukan menggaris ya, apa namanya, untuk memindahkan pandangan kita ke yang lain gitu, sini misalkan lah ya. Lalu untuk ini untuk zoom, untuk memperbesar dan memperkecil gitu pandangan kita gitu ya. Dan ini ISO atau sudut pandang dari ISO, top, front, lalu right atau kanan, belakang, dan samping kiri gitu ya. Nanti kita lihat lah ya sudut pandangnya kayak gimana kalau udah jadi bangunan gitu ya. Lalu yang pertama fiturnya inilah ya, lines itu untuk menggaris gitu, menggaris seperti ini nih, klik kiri lalu. Nah, kalau ini ada on green axis atau garis, ada garis hijau gitu. Ini kalau garis hijau berarti kita pas gitu untuk garisnya lurus gitu. Kalau seperti ini kan hitam gitu, jadi nggak lurus pada daerah sini gitu. Hasilnya nanti belok gitu kalau bikin persegi. Nah ya, sudut pandang sininya gitu maksudnya. Lalu kita bikin aja garis dari hijau lalu ke bawah sini pasti merah. Nah, merah. Lalu ke sini lagi hijau, kita cari. Nah, kalau udah seperti ini from point itu tandanya kita bisa bikin garis lagi jadi persegi gitu ya. Ini garis ini. Nah, endpoint langsung jadi persegi gitu. Nah, seperti itu ya. Lalu yang harus kita ketahui juga di sini ada bar atas dan samping kiri gitu, itu sama sebetulnya, cuma ini lebih dijabarin gitu ya. Tuh, nilai dan freehand gitu. Nah, sama kayak gini. Nah, lanjut aja ke freehand ya. Untuk ke freehand ini sama kayak kita bikin apa namanya, kayak garis sesuka hati lah kalau freehand. Kayak mana, kita bikin sebelah sana aja, yang sebelah sini, soalnya kita mau bikin garis rumah atau kolam renang gitu di sini gitu bangunannya. Freehand yang di sini ya, kita bikin kayak bulat, di sini bikin segitiga, lalu bintang gitu bisa gitu. Untuk kita menggaris suka hati kan biasanya kan ada detail-detail yang harus kita gambar sendiri gitu untuk SketchUp ini gitu ya. Lalu ada di sini rectangle gitu ya, kita garis dulu ke sini nih.
sini poinnya. Nah, untuk rectangle ini ya bisa kita bikin persegi secara langsung gitu tanpa harus menggaris lagi gitu ya. Nah, seperti ini tuh ya, bikin segimana ya, segini aja ya. Nah, segini persegi. Nah, jadi persegi juga. Lalu ada ini apa namanya, rotatory rectangle untuk memutar gitu ya. Kalau ada circle kita ke sana lagi. Nah, circle ini untuk membuat lingkaran ya. Nah, seperti ini dengan mudah. Kalau ini kan susah gitu. Nah, seperti ini lingkaran, jadi sempurna lingkarannya ya. Lalu ada poligon untuk segi 6, kita bisa bikin seperti ini tuh. Nah, seperti ini ya. Lalu di sini juga ada arc, itu untuk membuat seperti lingkaran juga, dari setengah lingkaran sampai lingkaran bulat. Misalnya segini, klik kiri lalu harus dalam keadaan tidur ya ini. Kalau dari bawah nih, dari sini klik lalu kita garis ke kanan nih. Nah, set unlock dulu tadi, ini garisnya salah ya. Nah, lalu seperti ini, unlock, kita bikin bawah. Nah, bawah. Nah, udah gitu kita garis ke kanan, set ini. Mana nih? Ulang sini, yang ini set set, klik dulu baru garis ke kanan sini, lalu bisa kita putar tuh seperti ini. Fungsinya kayak seperti jangka gitu pada saat kita membuat lingkaran gitu ya. Kalau seperti ini setengah, dan kalau di fullin jadi satu lingkaran gitu. Nah, full circle tuh tadi tulisannya, full circle pencet. Nah, jadi seperti itulah ya. Ini sama fiturnya ya, tuh sama kurang lebih. Lalu lanjut saja ke sini ya, yang kita buat rotate lagi. Nah, yang kita tahu yang tadi tuh yang saya kasih tahu ISO untuk melihat dari sini, top dari atas, lalu front dari depan, right kanan, belakang, dan kiri. Nah, seperti itu. Kita kembali ke sini lagi. Nah, ya lanjut ke sini, ada fitur push atau pull yang ini ya. Push atau pull itu untuk membuat satu objek yang kita gambar tadi jadi bangunan gitu, seperti ini dan ini, garis atas. Nah, jadi lalu ada offset ini untuk membuat garis dalam sini gitu ya, dari dalam bangunan lagi itu bisa kita bikin. Nah, seperti ini. Nah, kalau digabungin dengan ini apa namanya, push atau pull, kita push ke dalam jadi seperti kolam berenang, seperti itulah ya. Nah, seperti ini, jadi seperti kolam berenang. Lalu ada move ya, move namanya tuh, move. Ini untuk menggerakkan objek. Ini misalnya kalau ini garis objek, kita jadi kayak gini gitu, kita bisa tarik. Nah ya, lalu putar lagi. Kalau juga kita blok bangunannya ini, nah dari sini segini, nah kan semua bangunan nih, kita move nih dari sini, move misalkan set ke kiri.
Nah, bisa ya. Nah, ini untuk move. Lalu untuk rotate juga sama, klik dulu ininya, klik lalu putar gitu. Putarnya kemana? Ke sini, on press, lalu bisa kita putar. Nah ya, bisa kan ya. Nah, seperti itu untuk rotate. Dan juga untuk apa nih, scale juga sama. Kalau ini sih untuk memudahkan kita untuk misalnya memperkecil, memperbesar, dan mengecilkan gitu. Nah, ini untuk scale gitu ya. Lalu ada meteran di sini, kayak meteran tukang gitu ya. Ini untuk mengetahui jarak panjang atau lebar dari satu titik ke titik lain gitu ya. Dari sini misalnya misal dari sini lah ya ke sini itu kan ada 3,99 meter ya. Nah, ini juga sama kayak di sini nih, ada tulisannya nih. Ini untuk jarak atau panjangnya ya. Ya, seperti itu untuk jaraknya. Lalu ada ini, kita sini dulu. Nah, di sini ada apa nih, dimension. Nah, ini untuk memberi angka ukurannya tadi nih 3,99 untuk ada angkanya gitu. Nah, seperti ini. Nah, dari ini juga dari atas ke bawah misal 0,94 meter. Nah, seperti itu ya, ada angkanya. Lalu ini untuk teks, ini untuk menamai gitu pada bangunan. Misal ini namanya kolam renang. Nah, seperti itu, ada namanya gitu. Lalu juga ada teks, kita kasih nama kolam renang flash, kita taruh di sini bisa jadi mantap kan. Lalu di sini ada banyak ya, udah tinggal kita di sini juga bisa diwarnai ya bangunan-bangunannya. Nah, seperti ini kalau kita mau warnai, tapi sebelum itu kita bikin rumah dulu. Itu caranya. Nah, simple. Kalau mau bikin atap ya, kita pakai ini, bikin sudut yang tengah, midpoint, sudut midpoint ke tengah sini juga midpoint harusnya. Nah, midpoint kita bikin garis supaya apa, kita tarik dari sini ke atas. Nah, jadi seperti atap rumah seperti itu. Kita bikin juga pintunya di sini sebelah kanan ya, sebelah kanan sini pintu. Lalu bikin jendela sebelah sini. Jendela yang besar. Nah, jadi untuk warnai, nah di sini ada bentuk-bentukannya. Nah, banyak, ada stone, roofing, aspal, brick, karpet, color, dan yang lainnya. Kita stone dulu, kita taruh di sini ya. Untuk kolam renang, nah jadi seperti ini. Karena ada banyak ya di sini, kita warnai juga. Kita warnai lagi, dan warnai lagi di sini. Warnai sampai semuanya kena. Nah, kan ini kan baru seperti ini. Nah, kalau kalian penasaran apakah kalau kena sinar matahari atau secara langsung, itu kan kalau kita buat bangunan itu seperti apa gitu, kita klik aja view lalu shadow. Nah, tuh seperti real kan ya. Lalu kita ke water, sini bisa juga warna air golden seperti ini. Nah,
Jangan lupa di sini juga ada tuh, kita klik lagi ini waterfall ini lensin, jadi seperti kolam berenang ya, bisa. Lalu untuk atapnya kita pakai roofing yang ini dan ini, jadi rumah lah, jadi atap maksudnya. Lalu di sini ada apa tadi, wood untuk rumahnya sendiri nih, yang pakai wood OSB aja nih, yang ini set jadi tuh dari kayu lah ya rumahnya ya. Rumahku kayu. Ya wood lagi ke sini lagi, nah ke belakangnya belum tadi kita pakai wood lagi, nah jadi putar lagi ini, kita woodnya bedain lah, untuk pintunya dan untuk kacanya kita pakai glass. Muncul lagi nih apa ini, untuk glass glass ya, yang aja nih glassnya nih. Nah seperti itu rumahnya ya. Dan misalkan kalian ingin dari sini wood, nah jadi kayak rumah beneran lah ya. Nah emang kalau arsitek juga pakai beginian sih kayaknya tuh, bikin rumah. Nah jadilah rumahnya ya tuh ya teman-temannya. Nah seperti itu saja ya dari saya untuk pengenalan fitur-fitur dari SketchUp-nya ya. Kalau untuk save tinggal sini aja save, kita pilih saya tadi bikin foldernya SketchUp nih. Nah ini SketchUp, taruh aja sini, kasih namanya rumah dan kolam renang warna gede. Dalam save nya itu dalam bentuk SketchUp models ya. Kita save SketchUp download font, udah kita taruh di download aja ya, langsung aja taruh situ. Nah segitu saja dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.